Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Miss berharap kalian semua selalu dalam keadaan sehat ya. Baik, Alhamdulillah hari ini kita sudah masuk ke tema 3, yaitu subtema 1. Kita masuk ke pembelajaran 2 ya nak. Baik, di pembelajaran 2 ini kita akan membahas mengenai yaitu pengertian dari musyawarah. Sebelum kita masuk ke pembelajaran 2, selalu ingatkan untuk melaksanakan selalu 3M, yaitu menggunakan masker, mencuci tangan, dan selalu menjaga jarak apabila kalian harus keluar rumah. Baik, kita kembali ke pembelajaran 2 mengenai pengertian musyawarah. Musyawarah yaitu merupakan pembahasan bersama untuk menyelesaikan suatu masalah dan mendapatkan keputusan bersama. Miss yakin untuk musyawarah ini kalian sudah tidak asing lagi, bukan? Baik, kalian sudah atau mungkin sudah berkali-kali melaksanakan atau menjalankan yang musyawarah ini, baik itu di sekolah maupun di rumah. Baik, musyawarah bertujuan untuk membahas bersama suatu masalah dengan tujuan untuk mencapai keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah tersebut. Baik, keputusan disepakati lebih mengutamakan kepentingan bersama atau kepentingan banyak orang. Jika musyawarah menemukan jalan buntu, keputusan bersama dapat dilakukan dengan cara pengambilan suara terbanyak atau disebut juga dengan voting. Baik, musyawarah ini sesuai dengan Pancasila, yaitu sila keempat. Mas yakin kalian sudah tahu apa bunyi sila keempat itu, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat, Pancasila dilambangkan dengan gambar kepala banteng. Baik, sila keempat juga mengandung arti yaitu rakyat Indonesia berkumpul bersama dan melakukan musyawarah untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Baik, di sini kita akan membahas sedikit yaitu contoh-contoh musyawarah yang ada di sekolah, yang ada di rumah maupun yang ada di masyarakat. Untuk pembahasan pertama yaitu contoh musyawarah yang ada di sekolah, misalnya pemilihan ketua kelas. Seperti yang kalian sudah pernah kalian lakukan yaitu ketika kalian masuk ke tingkat kelas selanjutnya. Seperti sekarang masuk ke tingkat 3, yaitu yang pertama kali pertemuan yaitu akan membahas suatu pemilihan ketua kelas. Karena kenapa harus dilakukan musyawarah? Sudah pasti guru kalian akan memberikan beberapa calon anak yang akan menduduki posisi sebagai ketua kelas. Dari beberapa calon tersebut, tentunya kita harus melakukan musyawarah agar mendapatkan satu orang ketua kelas yang nantinya akan bertanggung jawab terhadap kelas. Selain pemilihan ketua kelas, yaitu ada pemilihan jadwal piket kelas. Baik, karena ada beberapa anak di dalam suatu kelas, maka dimusyawarahkan oleh guru kalian siapa-siapa saja yang akan menjalankan piket di hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, ataupun Jumat. Baik, selain di sekolah, contoh musyawarah yang ada di rumah, yaitu adanya pembagian tugas rumah, yaitu ada pembagian tugas bagi ayah, ibu, ataupun anak-anak. Baik, anak-anak yang lebih besar tentunya mendapatkan tugas yang sedikit lebih berat dibandingkan anak yang lebih kecil. Dan kedua yaitu ada pemilihan tempat liburan. Biasanya saat libur sekolah sudah tiba, ayah akan memberikan beberapa pilihan bagi kalian atau anak-anak untuk bertamasya atau jalan-jalan ke lokasi liburan. Baik, biasanya anak-anak ingin beberapa tempat lokasi liburan sehingga untuk mendapatkan tempat liburan yang menyenangkan dilakukan musyawarah bagi anggota keluarga. Yang ketiga yaitu contoh musyawarah yang di lingkungan masyarakat. Yang pertama yaitu pemilihan ketua RT, di mana ada beberapa calon RT untuk mendapatkan ketua RT. Jadi sehingga
dilakukan pemilihan ketua RT sehingga mendapatkan ketua RT yang bertanggung jawab terhadap masyarakat sekitar. Kemudian ada pemilihan lomba saat 17-an. Baik, itu penjelasan sedikit di pembelajaran 2 dari subtema 1. Sekarang kita masuk ke pembelajaran 4, yaitu kita akan membahas apa itu manfaat dari bermusyawarah. Musyawarah dilakukan saat kita akan mengambil suatu keputusan bersama. Hasil musyawarah harus dilaksanakan oleh semua pihak yang terlibat dengan penuh rasa tanggung jawab. Berikut manfaat dari musyawarah, yaitu yang pertama, musyawarah melatih kita untuk berani menyatakan pendapat. Jadi apabila siswa atau siswi yang memiliki pendapat dalam suatu musyawarah, ungkapkan pendapat tersebut dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan tentunya. Yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang ada dengan baik. Yang ketiga, musyawarah dapat mengambil keputusan yang adil dan bijaksana. Kenapa harus adil dan bijaksana? Karena hasil keputusan nantinya akan atau harus dilaksanakan oleh seluruh anggota musyawarah tersebut, sehingga hasilnya harus adil dan bijaksana bagi seluruh anggota musyawarah tersebut. Yang keempat yaitu menciptakan rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Tentunya dengan bermusyawarah dan mengeluarkan pendapat dengan baik, dengan sopan, sehingga dapat membuat anggota musyawarah, baik itu di kelas seperti siswa-siswi, dapat menjalin rasa kebersamaan dan tanggung jawab. Yang kelima yaitu menghargai pendapat orang lain. Jadi apabila ada teman kalian yang menyatakan suatu pendapat, tidak boleh kalian cemooh ya, tidak boleh kalian ledek pendapat dari teman kalian. Kita harus menghargai pendapat dari teman atau orang lain di seluruh atau bagi semua anggota masyarakat. Baik, itu pembahasan dari pembelajaran 4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.